سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال ربك للملائكة إني في العالمين خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Para penjual, para jamaah subuh yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insya Allah yang hadir semuanya dimuliakan oleh Allah. Hidup itu seperti bongkahan es batu yang akan terus lumer mencair sampai habis. Artinya akankah kita biarkan habis begitu saja? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Gaspol, segera jemaah lakukan kebaikan karena Allah supaya pas pulang kita nanti menemui Sang Khaliq ada pintu jannah yang terbuka karena kebaikan kita. Bisa. Maka hari ini kita semuanya bersyukur kepada Allah. Senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selalu berselawat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ada satu pepatah yang menyampaikan man arafa nafsah wa man arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya pasti akan kenal dengan Tuhannya. Dalam kajian subuh ini kita akan mencoba mengungkap di antara keberadaan kita sebagai manusia. Kita kenal diri kita tentunya sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali diri kita. Bagaimana cara mengenal diri kita? Yang pertama kita kenali ya, kita sebagai manusia. Yang manusia itu di dalam Al-Qur'an itu sampai Allah menyebutkan di antara 4 kata, 4 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Basar, yang kedua adalah Bani Adam, yang ketiga adalah Anas, dan yang keempat adalah Al-Insan. Jadi Al-Basar, Bani Adam, Anas, dan Al-Insan. Lalu hakikatnya dari nama-nama tadi apa? Kita itu makhluk yang memiliki 2 dimensi. Artinya di mana kita ini memiliki tubuh, memiliki nafsu, dan disempurnakan kita dengan yang namanya akal. Tubuh jelas kita miliki tubuh kita. Dari anggota tubuh kita hari ini kita miliki mata, telinga, tangan, kaki. Itu semuanya bagian tubuh kita yang kelak nanti dari setiap tubuh yang Allah amanahkan kepada kita nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu setelah kita mengakui dan mengetahui bagaimana hakikat kita sebagai manusia yang memiliki tubuh dan memiliki nafsu dan akal, maka sejarah kita tidak pernah terlupakan dari sejarahnya. Kemudian kita ketahui di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-35 tadi disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagai renungan kita. Apa kata Allah? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Ini sejarah kita awal ketika terlahir sebagai manusia itu. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, semuanya aku akan menjadikan di muka bumi ini za'ilun fil ardi khalifah." Itu wakil utusan. Ternyata keberadaan kita sejarah manusia ini diprotes oleh malaikat. Jadi awalnya kita kemudian mengemban amanah di muka bumi ini, ternyata keberadaan kita itu diprotes oleh malaikat. Apa kata malaikat kepada Allah? Qalu atajalu fiha. Allah, engkau akan menjadikan di dalam bumi ini ya, orang-orang yang akan merusak dan yang akan menumpahkan pertumpahan darah. Perang Ukraina dengan Rusia hari ini kita bisa saksikan di panggung spektakuler dunia ini, sudah cukup banyak korban yang berjatuhan. Betul? Ya. Ini diakibatkan karena nafsu itu tadi. Ya. Terjadi pertumpahan darah. Qul ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima. Sedangkan kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bermuji, bertasbih kepada Dia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Tidak semuanya merusak. Tidak semuanya manusia itu merupakan pertumpahan darah. Ada sebagian mereka yang kemudian menjaga keseimbangan dari kehidupan di dunia ini. Inilah awal sejarah keberadaan kita di muka bumi ini, ternyata diprotes oleh namanya malaikat. Lalu yang ketiga, alam yang sudah kita lalui ini, dan ada 5 alam yang sedang kita lalui ini. Alam yang pertama tentu adalah yang disebut juga dengan alam rahim. Lalu kemudian dihembuskan ke dalam alam rahim ini ada alam ruh. Di usia 120 hari atau 4 bulan, kemudian oleh Allah diabadikan dalam surat 7, surat Al-A'raf, lastu birabbikum qalu bala sahibna. Disitulah bagaimana ketika di alam rahim kemudian Allah memutuskan dalam roh ini ya, apa yang menjadi cita-cita takdir yang telah ditentukan oleh Allah itu sudah tertulis di dalam rahim ketika roh dihembuskan ke dalam rahim tadi, terkait dengan jodohnya, rezekinya, ajalnya, bahagianya, semuanya sudah tertulis, terekam jelas yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam rahim, alam roh. Yang ketiga adalah hari ini yang sedang kita menikmati dari hidup ini, yaitu alam dunia. Lalu setelah selesai berakhir dari dunia ini, kullu man 'alaiha fan, hancur. Lalu masuk fase yang keempat adalah alam kubur. Kemudian setelah alam kubur ini kemudian kita masuk di alam yang akhir dari kehidupan kubur ini adalah alam akhirat.
Setelah kita mengetahui alam yang sudah kita ketahui, maka ada potensi kita di dalam diri kita sebagai manusia. Apa potensi dalam diri kita? Potensi yang ada dalam diri kita semuanya kullu waladin yuladu alal fitrah. Semuanya potensi yang ada pada diri kita ini terlahir dalam keadaan suci, bersih. Nah, ketika potensi ini ada dalam diri kita sebagai bagian dari makhluk yang bersih fitrahnya, maka seiring dengan perkembangan kita, maka kita dihadapi dengan berbagai ujian, tantangan dalam hidup ini. Tantangan ujian dalam hidup ini yang kemudian Allah abadikan di dalam surat 67 ayat yang kedua. Posisi yang paling atas, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi setelah kita kemudian tahu bagaimana potensi diri kita, ternyata terlahir ke muka bumi ini, kita semuanya senantiasa dihadapi dengan ujian demi ujian. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan dari kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah menguji kepada kita dari kematian dan kehidupan ini, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Maka hari ini ujian ini pun datang kepada kita dari kehidupan kita, dan ujian terbesar yang akan mampir kepada kita di akhir episode hidup ini adalah di saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ujian ini lulus atau tidak? Kalau mungkin secara akademik yang paling tinggi adalah Samkam Lab, ya. Ini yang paling tinggi mungkin ya, dan ketika gelar itu diberikan kepada orang yang mungkin bisa menyelesaikan kuliah. Bagi kita itu, siapapun di antara kita, ujian yang terbesar yang kelak nanti yang akan menghantarkan kita, apakah kita membawa bekal iman Islam di dalam diri kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr di ayat yang 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Apakah kita nanti di ujian ini dipanggil dengan jiwa-jiwa yang tenang ya Allah ataupun tidak? Maka nanti kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga kepulangan kita nanti betul-betul lepas ujian ini dengan membawa bekal iman, dan dari lisan yang terjaga, yang terbiasa banyak mengingat Allah, maka dengan mudah lisan ini kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lalu yang kedua, potensi dari diri kita selain ujian yang datang kepada kita, ternyata potensi yang melekat pada manusia itu ada yang disebutkan oleh Allah yang diabadikan di dalam surat 70 di ayat yang ke-19. Apa potensi yang ada pada diri kita? Yaitu adalah jajua dan manu'a. Jajua itu ada sering orang yang berkeluh kesah. Manu'a ada potensi yang diri kita itu adalah orang yang kikir. Secara lengkap redaksinya Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan kita ini dalam keadaan mengeluh. Idza masal jajua, ketika ditimpa dengan berbagai kesulitan, kesempitan, kita menjadi orang yang jajua, yang berkeluh kesah. Wa idza masal khairu manu'a, dan ketika menimpa pada diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan, maka melekat pada diri kita itu adalah kikir. Solusi cerdas dari Allah, illal musalli, kecuali orang-orang yang mengerjakan dan menegakkan sholat. Jadi
dua potensi itu yang melekat pada diri kita tadi adalah jajua dan manu. Setelah mengetahui bagaimana potensi yang ada di diri kita, maka yang keempat yang saya sampaikan ini adalah bagaimana eksistensi ataupun keberadaan kita di muka bumi ini. Apa eksistensi yang pertama? Eksistensi keberadaan kita di bumi ini yang pertama kita harus pahami adalah kedudukan kita. Jadi harus paham ya Pak, kedudukan kita itu seperti apa. Kedudukan kita di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah. Sebagai apa teman? Hamba Allah. Ataupun disebut juga dengan abid. Abid itu adalah hamba Allah. Pengennya Allah itu, hamba Allah itu seperti apa? Pengennya Allah itu seperti di dalam surat 25 di ayat yang ke-63. Itu pengennya Allah. Pengen Allah itu adalah di dalam surat Al-Furqan di ayat yang 63. Itu pengennya Allah. Tidak boleh lebih dari sekedar apa yang Allah inginkan. Apa pengennya Allah di dalam surat Al-Furqan 63 ini? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum zaluna qalu salam. Itu pengennya Allah. Jadi pengennya Allah, eksistensi keberadaan kita, kedudukan kita sebagai manusia itu sebagai hamba Allah adalah wa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Alladzina yamsuna, orang-orang yang berjalan fil ardi di muka bumi haunan, merendahkan dirinya. Kita masuk ke masjid ini melekat pada diri kita gelar yang mentereng. Status kita mungkin ya alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kuliah dari S1, S2 sampai S3 gitu kan. Tapi ketika gelar itu kita miliki hanya sebatas sebutan saja, maka gelar itu kita tanggalkan, dan ketika kita masuk masjid tidak ada yang paling Allah sayangi kecuali wa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena ketakwaan itulah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum zahirun. Orang-orang yang disayang oleh Allah tadi, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang zahir, yang bodoh, mereka senantiasa menyebarkan dan mengucapkan salam, menebarkan kebaikan. Artinya ini maunya Allah, kedudukan kita sebagai hamba Allah. Lalu di mana posisi Allah? Kedudukan Allah sebagai Al-Ma'bud. Artinya Al-Ma'bud ini Allah adalah sebagai zat yang wajib fardu ain kita sembah dan dimintakan sesuatu apapun dari Allah, pertolongan dari kita. Wa anna Allah khalaqana wa razaqana. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Itu Allah. Pahami dari diri kita, pahami dari diri kita sebagai Al-Ma'bud. Artinya Al-Ma'bud sini adalah wa anna Allah khalaqana. Allah sesungguhnya yang menciptakan kita. Wa anna Allah razaqana, dan Allah yang 100% yang memberikan rezeki kepada kita. Dan yang ketiga, wa anna Allah la yarda ayyusraqa ma'ahu ahadun fi ibadah. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah ridho dalam segala arah apapun diselingkuhi
dimusnahkan dengan benda apapun juga. Layar tidak akan pernah hidup. Ini kita mengenal kedudukan Allah sebagai Al-Ma'bud, Allah yang wajib kita sembah. Setelah kita mengetahui kedudukan Allah sebagai Al-Ma'bud, maka potensi yang kedua dari manusia ini, kita sesungguhnya punya peran. Apa peran kita sebagai manusia itu? Fil ardi khalifah, sebagai wakil Allah, utusan Allah di muka bumi. Tidak lebih dari itu. Jadi peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini dan peran kita di muka bumi ini kelak nanti pun akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui peran kita, maka yang ketiga, kita terus tahu dengan visi kita. Apa visi kita, Pak? Apa itu visi, Pak? Visi itu adalah gambaran yang ingin kita capai. Jadi gambaran yang ingin kita capai di muka bumi ini tidak lain doa yang dilantunkan dalam surat 2 ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya gambaran yang ingin dicapai dari manusia itu visinya tidak lain ingin bahagia. Betul? Laras, Pak? Siapapun di antara kita pasti keinginan kita di dunia ini ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ukuran bahagia di dunia ini, kalau persentase ini mungkin ukurannya baru 1%. Itu pun 1% itu ya diperebutkan oleh semua makhluk yang ada di daratan pun, yang ada di lautan. Itu hanya 1%, Pak. Dibandingkan bagaimana kebahagiaan di akhirat yang Allah akan sempurnakan kita nanti. Jadi jangan sampai tertukar dengan kebahagiaan kita di dunia yang hari ini kebanyakan orang, maaf barangkali, mereka banyak menukar kebahagiaan dunia dengan menggadaikan kebahagiaan yang lebih panjang, yang lebih abadi, yaitu kehidupan yang di akhirat setelah kita nanti. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kan? Saya lagu itu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, jamaah semua mati menghadap ilah. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Masya Allah. Ini lagu Medina ini ya, cukup menyentuh kita. Apa yang kita usahakan hari ini ternyata hanya sementara ini. Jadi sementara. Jadi yang ketiga, visi kita ingin bahagia itu jangan tertukar. Jangan tertukar bahagia di dunia. Dunia ini hanya keperluan. Catat, dunia hanya keperluan.
akhirat adalah tujuan. Catat ini keperluan saja, seperlunya saja. Namanya seperlunya kita ya itu tadi. Selama kita perlu ya, kalau nggak perlu ya perlu kita usahakan. Artinya tujuan akhir dari hidup ini adalah kehidupan akhir. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala zarul akhiratu khairul lil ladzina taqwa. Dar itu kampung, wala zarul kampung akhirat itu khairul lil ladzina, lebih baik bagi orang-orang yang takwa, yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Zarul akhirat itu ladzina apalah takwa, apakah tidak berpikir? Yang harus kita pikirkan adalah bukan sekedar kita hidup ini, tapi bekal apa yang harus kita siapkan di hidup kita nanti. Ini visi itu bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Lalu yang keempat, misi kita apa? Misi kita apa? Misi kita tidak lain memakmurkan bumi Allah. Jadi misi kita tidak lain memakmurkan bumi Allah. Terlebih bagi jamaah, bagaimana misi kita tidak lain memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi kita punya misi, Pak. Misi kita tidak memakmurkan masjid kita. Artinya siapa yang membangun, siapa yang mengisi, siapa yang memakmurkan, pasti dan pasti kita lagi. Artinya di sini bagaimana masjid ini bisa makmur, kita isi, dan semoga kelak nanti kita tercatat di padang mahsyar nanti, ya, tertulis dalam tulisan yang paling indah di hadapan Allah kelak nanti. Kita termasuk orang-orang yang rajul qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terikat ke masjid. Ini mudah-mudahan Pak ya, kita mudah-mudahan termasuk salah satu yang nanti mendapatkan di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungannya. Salah satu di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terikat senantiasa ke masjid. Ada kegelisahan kalau kita itu tidak berjamaah di masjid. Dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita senantiasa. Amin. Yang kelima apa? Tujuan kita. Apa tujuan kita, Pak? Tujuan kita adalah mardhatillah. Tujuan kita yang ingin dicapai dari hidup ini adalah mardhatillah. Ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah memberikan keridhaan untuk kita semuanya. Tadi di awal disampaikan dari pintu manapun kalau kita sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita dan Allah ridho kepada kita, dari pintu apapun surga yang akan kita masuki nanti, silakan. Apalagi seorang istri, maaf, yang sudah mendapatkan ridho dari suaminya, ya, sholat di awal waktu berjamaah, kemudian sholat, kemudian sahur di bulan Ramadan, ya, lalu kemudian menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Maka kepada istri yang solehah tadi Allah akan tawarkan, mau masuk pintu dari sebelah mana? Kalau sudah ridho itu seperti itu. Yang kelima, selain misi adalah tujuan. Yang keenam adalah strategi, Pak. Supaya tercapai misi kita, visi kita bahagia, misi kita bisa memakmurkan, maka kemudian strategi kita menjadikan semua aktivitas hidup kita harus berorientasi kepada ibadah. Jadi strateginya tidak lain menjadikan seluruh aktivitas kita dari mulai bangun sampai tidur kita kembali itu semuanya harus jadi nilai ibadah. Ya, setuju Pak? Bangun kita tadi tidak terpikirkan dalam benak kita kecuali
kita bangun ini harus jadi nilai ibadah. Kita puji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Engkau ya Rabb, Engkau yang telah menghidupkan setelah Engkau mematikan, dan kepada-Mu kami semuanya akan kembali. Duduk sejenak, sunnah baginda Nabi. Kita baca surat Al-Imran di 191. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Jadi duduk sejenak, ya, itu salat di atas sunnah baginda Nabi. Suhunya dan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, Allah ciptakan semuanya untuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Siapa mereka yang ingat Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Kita kan baru berbaring, ya kan? Langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kita sebelum wudu itu sudah jadi nilai ibadah. Setelah kita duduk sejenak, kita masuk ke toilet, kamar mandi, kita mandi, kita bersih-bersih, ya kan? Sebelum subuh kita sudah mandi, terjaga kebersihan kita. Kita berwudu, lepas ikatan tadi. Awalnya ketika kita bangun, ingat Allah, ikatan setan itu lepas. Yang kedua, ikatan setan lepas ketika kita berwudu. Ketiga, ikatan yang ketiga yang lepas dari tubuh kita saat kita menegakkan sholat tahajud, sholat malam. Lepas semuanya. Alhamdulillah. Selesai kemudian kita datang ke masjid, ya kan? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Duduk di majelis ilmu ini, keluar dari rumah kita. Dalam majelis ilmu ini duduk sementara, tidak waktu lama kita duduk tempat ini. Seperti orang yang sedang berjihad dengan Allah. Bukankah ini rangkaian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejenak nanti selesai jam 6 Isra, ngotek paling muat, sholat 2 rakaat. Sampai sempurnakan kita nanti waktu duha, subhanallah, kita tidak berangkat haji ataupun umroh, pahala-pahala itu istiqomah kita lakukan, maka Allah menyempurnakan pahala itu seperti pahala haji dan pahala umroh. Takbir, takbir, subhanallah, itu Pak. Ya, luas ya. Jadi semuanya orientasinya ibadah Pak. Ya, mungkin bedanya tidak disebut haji ataupun haji, tapi pahalanya sudah sampai. Selesai ini nanti kita jam 9 duha sebelum kita beraktivitas, sempurna pahala seperti haji dan pahala umroh. Jadi semuanya orientasinya ibadah. Kita bekerja, keluar dari rumah, hidupin motor mobil kita. Ingat juga ketika kita ingatin hidupin motor mobil kita ya, sambil berjalan. Ya. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim fa inna min kunujil zannah. Subhanallah. Semuanya rekan Pak, semuanya jadi jalan ibadah. Kita bertemu dengan rekan bisnis kita, bekerja kita, berjual, berniaga, bekerja kita. Dan orang-orang yang terjaga seperti itu, subhanallah, wafatnya, matinya nanti akan seperti apa yang dia lakukan. Tidak akan Allah biarkan dia mati dalam keadaan kemaksiatan. Kenapa? Karena tangannya, lisannya, kakinya, semua yang terjaga dalam bentuk yang namanya ibadah. Wow. Lalu yang ketujuh adalah target. Apa target kita Pak? Target kita tercapainya insan kamil, yakni muttaqin. Target kita. Rugi rasanya kalau kita tidak sampai target kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa, taqwa, taqwadu, qanaah, warok. Itu target kita. Tawadu, merendahkan hati kita. Qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Betul. Warok, dan hidup kita senantiasa berlandasi dengan kehati-hatian.
kita cek. Terakhir, selain takdir ada buku panduan kita. Ini barangkali kajian yang saya sampaikan sebagai eksistensi keberadaan kita di kaum ini. Buku panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tinggalkan dua pusaka. Kalau di antara dua pusaka ini kata Rasulullah, kamu tidak akan salah dalam berjalan atau melangkah. Apa dua pusaka yang kau tinggalkan? Quran dan Sunnahnya. Mudah-mudahan Quran dan Sunnahnya kita menjadi orang-orang yang paham bagaimana eksistensi keberadaan kita di kaum ini, sehingga betul-betul setiap waktu yang kita lalui betul-betul kita senantiasa mengharapkan ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin disampaikan dalam kajian subuh kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dari Jumat ke Jumat. Para jamaah yang ada di masjid maupun ada di rumah, para kiai, para ustaz, para ajengan, para guru, para asatid, dan siapapun yang kemudian berharap keberadaan channel TV Al-Kafe ini senantiasa eksis. Ya, alhamdulillah sudah di 499 subscribe secara perlahan, ya, dari Jumat ke Jumat. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati dan dirasakan, dan tidak lupa like and share, komen dan subscribe-nya supaya kita akan terus bisa menyampaikan pesan dakwah ini sampai ke setiap lapisan masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok di negeri yang kita cintai ini. Ini yang sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشغل